Hai semua, ketemu lagi di channel Masak Lena Puspitasari. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Awalnya cuma bawa kue ini ke arisan RT bun. Alhamdulillah banyak yang suka dan jadi banjir orderan. Hari ini aku share resepnya, siapa tahu bisa jadi rekomendasi kalian untuk jualan di rumah. Selain rasanya yang enak, cara buatnya juga mudah, cuma diaduk aja. Jadi langsung aja yuk kita ke cara membuatnya. Yang pertama, kita masak dulu 480 ml santan. Ini kekentalannya sedang ya. Aku peroleh dari 200 ml santan instan ditambah dengan air. Masukkan juga gula pasir dan garam, diaduk sampai tercampur rata dan dimasak sampai gula pasirnya larut. Ini santannya sudah matang, gula pasirnya sudah larut, bisa kita angkat dan tunggu sampai hangat kuku baru bisa kita gunakan. Untuk santannya kita sisihkan dulu ya bun. Lanjut kita bikin adonannya, siapkan wadah, masukkan 225 gram tepung beras ditambah 125 gram tepung terigu dan 1 sendok teh ragi instan. Ini diaduk dulu sampai semua bahan tercampur rata. Untuk resep dan takarannya teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya. Selanjutnya kita masukkan santan yang sudah dimasak tadi. Ini santannya sudah hangat kuku ya bun. Teman-teman jangan menggunakan santannya dalam keadaan panas karena bisa membuat raginya mati dan kue kita tidak mengembang. Masukkan santannya secara bertahap dan diaduk sampai tercampur rata. Ini adonannya sudah licin, sudah halus, tidak ada lagi tepung yang bergerindil. Kalau teman-teman mau saring juga boleh ya. Selanjutnya ini kita tambahkan dengan pewarna makanan. Di sini aku pakai merah rose. Kita aduk lagi sampai pewarna makanannya tercampur rata dengan adonan. Oke bun, ini adonannya sudah tercampur rata. Sekarang kita istirahatkan dan tutup selama 30 menit. Setelah 30 menit diistirahatkan, adonan akan mengembang dan mengeluarkan buih yang banyak. Salah satu tips biar kue kita mekar dengan sempurna, buih-buih yang ada di adonan ini kita aduk sampai buihnya hilang. Yang terakhir kita tambahkan 2 sendok teh baking powder. Kalau teman-teman pakai baking powder yang double acting, cukup menggunakan 1 sendok teh saja. Diaduk lagi sampai baking powdernya tercampur dengan rata. Adonan ini sudah siap kita gunakan dan kita kukus ya bun ya. Untuk kukusannya jangan lupa dipanaskan sebelum digunakan, airnya sudah mendidih dan beruap banyak. Untuk cetakan yang digunakan seperti ini bun, aku menggunakan cetakan kue talam ukuran kecil tanpa dioles dengan minyak ya. Langsung aja kita masukkan ke dalam kukusan dan diberi jarak biar nanti saat kuenya mekar tidak menempel satu sama lain. Tuang adonan ke dalam cetakan sampai penuh ya bun. Jangan lupa sebelum dituang adonannya diaduk terlebih dahulu. Kita kukus selama 20 menit bun dengan menggunakan api yang besar. Ini kuenya sudah matang dan mekar dengan sempurna, bisa langsung kita angkat dan lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Dan jangan lupa bun, sebelum kita tuang adonannya diaduk terlebih dahulu.
Ini dikukus lagi selama 20 menit dengan menggunakan api yang besar. Kalau kuenya sudah nggak panas lagi, bisa langsung kita keluarkan dari cetakan. Cara mengeluarkannya juga mudah, kita tekan-tekan aja cetakannya seperti ini, Bun. Ini kuenya sudah selesai kita kukus, satu resep bisa menghasilkan 15 kue dengan menggunakan cetakan yang sama. Untuk ide jualan atau isian snack box bisa kalian kemas menggunakan mika plastik atau disesuaikan dengan kebutuhan. Kue apem mekar ini bisa mekar dengan sempurna walaupun tanpa menggunakan tape singkong. Rasanya enak, manisnya pas, dan gurih. Dan resep ini recommended banget buat kalian mencobanya di rumah. Oke bun, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di videoku selanjutnya.